Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa jumpa ya. Kali ini kita materinya adalah matematika. Saya akan menerangkan tentang mengukur besar sudut pada pelajaran berikutnya, yaitu pada halaman 63. Karena ini masih di era belajar jarak jauh atau daring. Mengukur sudut itu memerlukan sebuah alat, sebuah penggaris yang disebut dengan garisan busur. Kalau belum tahu ya, kalau yang lurus itu penggaris biasa. Tapi untuk mengetahui besar sudut, kalian harus mempersiapkan alatnya. Alatnya yaitu berupa garisan busur. Kalau beli busur, tidak usah yang mahal, malah sulit. Yang tebal itu sulit. Beli busur yang tipis, harganya kalau nggak salah, kalau zaman saya dulu masih 200 atau 500, mungkin sekarang 1000. Sing itu epek paling tipis, jangan minta yang mahal. Mesak nih bapak ibu ya, yang murah saja lah. Busur kalau masih bingung bentuknya kayak apa toh Pak busur, seperti ini. Nah, penggaris yang bentuknya seperti ini, kelihatan ya, ini busur. Nanti tak kasih tahu caranya. Nah, ini adalah alat untuk mengukur besarnya sudut. Jika alat ini ditarik penuh, ya ini misalkan penuh, diambak nih, diperpanjang. Ini kan bentuknya setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Kalau ini diperpanjang atau diteruskan, maka ini akan membentuk lingkaran penuh. Nah, lingkaran penuh ini akan membentuk sebuah sudut lingkaran, besarnya adalah 360 derajat. 360 derajat ini kalau satu lingkaran penuh. Biasanya kalau ujian, satu lingkaran penuh akan membentuk besar sudut yaitu 360 derajat. Tapi kalian tidak akan pernah menemui beli garisan yang sudutnya 360 derajat. Pasti disigar ini cuma setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran yaitu ya berarti setengah dari 360 itu tadi. Berapa? 360 itu dibagi 2, seret ditugel, sisanya ya ini menjadi 180. Nah, ini loh. Besar sudut ini menjadi, ini membentuk, jika membentuk garis lurus, seret, ini yang garis tebal ini namanya garis lurus. Ini besar sudutnya adalah 180, membentuk garis lurus. Kira-kira bisa nggak kalian menggunakan busur ini? Busur ini akan kalian gunakan untuk mengukur sudut, kira-kira bisa enggak? Lah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Misalkan pada jam 1, ini soal ya. Pada jam 1 membentuk sudut berapa besarnya? Lah, atau jam 1 itu besar sudutnya berapa? Bagaimana cara mengukurnya? Ya, sampean gambar atau jam itu sama ambil dulu terus dipleki garisan busur ini. Lek ngepleki ini carane. Ini yang titik paling sini ini. Titik ini ya. Ini namanya adalah pusat busur ya. Ini pusat busur lah. Pusatnya busur ini sampean taruh pada garis tengah atau titik tengah jarum jam tersebut. Nah, caranya ngukur jam 1 membentuk sudut berapa. Jadi diplek nih. Terus dimulai dari mana, Pak? Arah ini saya sebentar. Gak enak mana ini menerangkan kalau jarak jauh ini. Ini diplekan, terus 0 pada busur kalian, nolnya yang 0 yang pinggir loh ya, kan ada, ini kan nomornya ada dua lacur ini ya. Ini kan ada 2. Ini seret, ada lagi angka yang dalam yang kecil. Angka yang besar ini nolnya ditaruh di atas, ada di sebelah kanan. Jadi ini titik ditaruh di tepat pada tengah-tengah jam itu, pada jarumnya itu. Terus nolnya ini menunjuk di angka 12 lah. Terus cari
angka 1 pada jam itu terletak pada garis yang mana? Ini dilihat. Nah, ini ceret. Jadi kira-kira ada di arah berapa angka satunya ini? Pada bukan angka yang 10 ini lah. Angka 1 pada jam ini lurus pada garis yang mana? Seret, terus dilihat pada angka yang pinggir, jangan yang dalam, angka yang pinggir lah. Nanti tepat di mana lurus garis ini pada jam tersebut lah. Itu nanti berarti misalkan ini misal ya, jarum jam angka 1 itu letaknya tepat di angka 30 ini. Ini misal loh ya. Saya juga belum ambil jam ini, belum mengukur. Misalkan di sini berarti pada jam 1 tersebut menunjukkan besar sudut 30 derajat. Kalau yang pasti betul ya, yang pasti betul. Ini ben penak. Ini tadi nolnya tetap di angka 12 ya. Nolnya ini nol yang pinggir, tuh angka nol yang pinggir ini letakkan lurus pada angka 12. Sekarang saya kasih soal. Pada jam 3 membentuk sudut berapa besarnya? Jam 3. Jadi diplek neneh, sing ini pusat busurnya ini pas tepat di tengah-tengah jarum jam, pas ya. Jangan pinggirnya ini loh ya, tapi pas ini pertemuan ini 3 titik ini loh, saat titik seret garis ini yang ada garis merahnya ini. Saya perlihatkan lagi lah, ini loh pas titik ini titik merah ini pas pada jarum jam diplek nih. Jam 3 membentuk sudut berapa? Nah, ini terus nolnya ini tepat di angka 12 terus. Nah, nanti pasti jam 3 akan membentuk besarnya sudut adalah 90 derajat. Pasti lurus dengan angka 90 karena seperempat lingkaran. Seperti itu cara mengukur sudut. Nanti kalau ada soal juga gitu pada garis-garis, misalkan pada halaman sebentar. Ini dibaca ya, halaman 63 sampai 65 itu coba nanti dibaca. Nah, itu ada soal pada halaman 66 gambar jam. B, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam di bawah ini. Itu ada ya. Kalau Pak nanti kalian jawab dengan mengisi pada kolom komentar, misalkan dikasih saja itu jam 1, jam 10, jam 6, jam 9. Terus bawahnya jam setengah 1, setengah 3, setengah 2, dan setengah 4 itu membentuk berapa derajat. Tapi yang dikerjakan tidak usah semua, bingung nanti sama. Cukup yang pas jam tepat saja, yaitu jam 1, jam 10, jam 6, dan jam 9. 4 soal saja. 4 soal saja, tulis di kolom komentar ya. Pada jam 1, jam 10, jam 6, dan jam 9 itu membentuk sebuah sudut besarnya berapa? Isi di kolom komentar langsung. Mungkin itu pembelajaran matematika pada kali ini. Meskipun seperti ini, dengan keterbatasan yang ada, kalian jangan lupa tetap semangat belajar ya. Mohon maaf, saya tidak bisa mengecek satu persatu ke rumah, tapi saya yakin kalian masih tetap semangat belajar di rumah dengan kedua orang tua masing-masing cukup didampingi. Tapi saya tetap insya Allah akan berusaha menjelaskan seperti ini. Bagi yang belum punya paket data, saya tidak mengharuskan hari ini, kapanpun seandainya nanti mau minggu depan atau kapan baru punya paket, gak apa-apa, melihat video ini tidak akan pernah hilang insya Allah. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.